Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Hari ini kita masuk ke dalam bab 4. Bab 4 ini kita akan membahas mengenai integral tentu. Jadi kalau di bab 2 dan 3 kita fokus ke turunan dan aplikasinya, di mana turunan itu fokus ke garis singgung ya sebenarnya. Nah, sekarang kita akan bahas integral, di mana integral ini intinya dia fokus ke luas daerah di bawah kurva. Tapi sebelumnya, tentu akan kita bahas dulu dasar-dasar dari integral. Yang pertama, karena integral itu membicarakan luas, maka saya akan membicarakan pendahuluan luas. Kemudian yang kedua, integral tentu. Baru kita masuk ke teorema dasar kalkulus pertama, kedua, dan yang terakhir adalah teorema rata-rata, tapi kali ini untuk integral. Jadi kemarin kan ada teorema rata-rata, tapi untuk turunan. Nah, sekarang untuk integral. Yang pertama dimulai dari pendahuluan luas. Oke, katakanlah saya mempunyai sebuah kurva Y sama dengan X kuadrat. Integral itu adalah luas daerah yang ada di bawah kurva ini. Ya, dan sumbu X. Nah, yang menjadi rumusan masalah kan sebenarnya kita tahu nih luas sebuah bidang datar gitu ya. Misalnya persegi dia P kali L gitu ya, kemudian segitiga dia setengah L sekali tinggi. Tapi gimana kalau ternyata bentuknya sekarang adalah sebuah kurva, gitu kan? Nah, ide dasarnya dari integral adalah kita akan mendekati luas sebuah kurva ini dengan menggunakan bidang datar tadi yang udah kita tahu cara menghitungnya. Kali ini yang paling mudah untuk mendekati kurva adalah yang berbentuk persegi panjang. Nah, di sini ya, atau kita sebut dengan poligon-poligon. Jadi dia dihampiri dengan poligon-poligon tertentu. Ada poligon yang kecil sampai poligon yang paling panjang. Nah, kemudian poligon-poligon ini digunakan untuk mengaproksimasi luas daerah di bawah kurva. Jadi memang tidak 100% tepat gitu ya, karena namanya juga di sini kan ada area-area yang ternyata tidak tercover oleh poligonnya gitu ya. Jadi nanti akan ada galatnya, it's okay. Di sini saya akan coba ambil satu poligon ya, misalnya di sini. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa untuk satu poligon ini, kalau kita tahu rumusnya adalah P dikalikan panjang dikalikan dengan lebar gitu ya. Nah, di sini panjangnya adalah dari sini kan ya, dari yang tempat kurva ini nih di sini sampai ke sumbu X. Yang mana ini adalah fx i-1 ya, panjangnya fx i-1 dikalikan dengan delta X. Delta X ini adalah xi dikurangi dengan x i-1. Jadi kalau ini diambil poligon yang di X1, X2, ini akan menjadi X1, ya kan? X1 dikalikan dengan X2 min X1. Ini memberikan luas poligon untuk yang di sini. Ya, atau secara general bisa dikatakan area satu poligon adalah Fx i min 1 dikalikan dengan delta X. Sehingga luas dari seluruh penjumlahan dari seluruh poligonnya adalah ini. Fx0 dikali delta X sampai Fxn-1 dikalikan dengan delta X. Nah, nanti untuk mencari cut point dari poligonnya ini ada beberapa metode. Oke, sebelumnya di sini memperlihatkan, mengilustrasikan bagaimana semakin kecil delta X-nya, maka akan semakin mendekati nilai aslinya. Nilai asli luas di bawah kurva. Di sini kan masih banyak ya bolongnya nih. Pasti areanya lebih banyak. Dibandingkan yang ada di sini, ini bolongannya masih ada gitu. Errornya masih ada, galatnya masih ada, tapi pasti jauh lebih kecil. Sehingga di sini yang perlu dilakukan adalah kita memperkecil delta X-nya gitu ya, supaya lebih tepat. Oke, nah di sini tadi yang saya bilang, jadi untuk membentuk poligonnya itu ada 3 cara. Yang pertama yang tadi dijelaskan adalah di mana left end point di sini atau riman kiri. Di sini berarti kurvanya dikenakan dengan batas poligon yang sebelah kiri.
gitu. Kalau right endpoint berarti kebalikannya, kurvanya dikenakan ke batas poligon yang di sebelah kanan, ya. Sedangkan kalau midpoint berarti dia dikenakan di tengah-tengah antara XI dan XI-1. Jadi dicari rata-rata dari 2X. Tuh. Coba ya. Kita masuk ke contoh. Misalnya tentukan jumlah Riemann dari fx sama dengan x kuadrat di selang 1 sampai 4 dengan lebar partisinya 0,5. Nah, kita tahu kalau kita review, coba teman-teman review materi SMA-nya. Kita tahu bahwa kalau kayak gini kan berarti dia jumlah Riemann, luas daerahnya adalah integral dari 1 sampai, ini sebagai pembanding ya, nanti nilai realnya berapa. X kuadrat dx. Berarti sepertiga X pangkat 3 dari 1 sampai 4. Ya, berarti kita akan punya sepertiga dari 64 ya. Dikurangi dengan 1 atau di sini berarti 63/3. Nah, ini jumlah realnya sebenarnya segini. Kemudian kalau kita mau tentukan dengan jumlah Riemann, berarti coba ya kita cari tahu dulu. Jadi saya berikan sebuah notasi bahwa 1 ini sebagai A ya, titik awal, 4 ini sebagai B, kemudian 0,5 ini berarti adalah ya lebar partisinya setengah gitu ya. Lebar partisinya setengah. Berarti kita bisa menghitung delta X-nya ya, delta X. Ini kan delta X. Kalau tadi ilustrasinya si jumlah Riemann itu misalnya N adalah jumlah poligon, ya, berarti kan kita bisa mendapatkan jumlah ini gini. Jadi tadi ini simpan dulu 63/3 ya, disimpan dulu. Misalnya ini kurvanya, kemudian saya buat poligon-poligonnya gitu di sini. Nah, misalnya ini A, ini B, kemudian ini delta X, kemudian ini jumlah poligonnya adalah N, berarti kan kita bisa tahu bahwa delta X adalah B min A per N ya kan? Kita bisa dapat delta X dengan mengurangi titik akhir dikurang titik awal dibagikan dengan banyaknya poligon. Nah, berarti jadi luasnya 63/3 ya, saya catat di sini. Ini A, ini B, ini delta X. Nah, berarti kita bisa hitung nih, apa? N, ya kan? Delta X sama dengan tadi B min A per N. Delta X-nya setengah, B min A-nya 3. Berarti N-nya adalah 6. Oke, berarti dia ada 6 poligon ya di dalamnya. Sekarang kita coba hitung dulu dengan Riemann kiri. Oke, tunggu. Saya mundur dulu deh sedikit supaya clear tadi tentang Riemann kiri sama Riemann kanan. Nah, balik dulu ke sini ya, biar clear dulu. Nah, berarti untuk yang Riemann kiri ini kan berarti rumusnya gitu ya, anggaplah rumusnya adalah tadi jumlah dari I sama dengan 1 sampai N F X I min I ya kan, kalikan dengan delta X ya, karena ini kan dia disentuhnya di kiri gitu. Sedangkan untuk Riemann yang kanan
berarti yang disentuh adalah fxi. Ya kan? Di sini. Anggaplah ini saya tarik keluar. Itu poligonnya. Di sini kita punya X1, di sini kita punya X0. Karena kesentuhnya di sini, di mana namanya, di X1, ya kan, kesentuhnya di sini. Berarti kan, ya udah, panjangnya jadinya segini. Panjangnya adalah X1. Makanya berarti ini adalah, luasnya adalah X1 dikalikan dengan delta X. Delta X-nya kan X1 min X0. Gitu. Jadi, untuk right endpoint, luasnya adalah jumlah dari I1 sampai N Fxi dikalikan dengan delta X. Sedangkan untuk yang riemann tengah ya berarti dikurangin aja ya. Rata-rata. Jadi jumlah dari I1 sampai N. Nah, di sini berarti F Xi min 1 plus Xi per 2 dikalikan dengan delta X. Gitu ya, jadi dia punya karakteristiknya masing-masing. Oke. Nah, oke. Sekarang lanjut lagi ke soal yang ini. Tadi kita dapat luasnya tadi kira-kira 63/3. Kemudian ini A, ini B, ini delta X. Kemudian kita dapat juga tadi N-nya adalah 6. Sehingga kalau kita hitung dengan riemann kiri ya. Jadi kan dia adalah jumlah dari I sampai N F Xi min 1 ya, dikalikan dengan delta X. Nah, delta X-nya kan dia tetap, ya kan? Delta X-nya dia tetap, berarti bisa dikeluarin. Tinggal menyisakan Fxi min 1, berarti dimulai dari Fx0 ya. Fx0 ditambah dengan Fx1 sampai dengan Fx5 ya. Kenapa 5? Karena N-nya ada 6. N-nya ada 6, kalau dia cuma sampai Fx min 1, berarti dia berhenti di Fx5. Udah kita masukin ya. Ini sama dengan delta X. Nah, Fx0-nya berarti dia ada di mana? Kalau dia dari selang 1 sampai 4 dibagi jadi lebar vertisnya 0,5, berarti dia kan bertambahnya setiap 0,5 ya. Berarti Fx0 dia adalah F1 ya. F yang paling kiri ditambah dengan Fx1. X1 berarti adalah 3/2 ya kan? Ya, dia 1 sampai 4. Kalau dibagi jadi 6 berarti ada di tengah-tengahnya ada 4 lagi kan. Di sini kita punya 3/2, di sini 2 gitu ya. Sampai itu 2,5, 3,5 sampai 4 gitu kan. Di sini 4 ya. Di sini 3. Nah, ini kan berarti nanti dia akan ada 6. Apanya? Poligonnya. Ya, ada 1, anggaplah 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 poligon. N-nya 6. Jadi N 6. Jadi begini. Nah, ya udah. Lanjut. Perhitungannya berarti F1 tambah F3/2 sampai F yang terakhir adalah Fx5. Ingat, Fx5 berarti di sini kita punya F di 3,5. Ya, 7/2. Tuh di sini kan 7/2 ya. 5/2. Nah, to be clear berarti ini X0, ini X1, ini X2, ini X3. Nah, ya udah. Tinggal kita masukin ke dalam fungsinya yaitu X kuadrat. Delta X-nya berarti setengah. F1 berarti 1, F3/2 dikuadratin 9/4, F2 dia 4, ini 25/4, ini 9 ditambah 49/4. Itu yang riemann kiri. Nah, sedangkan untuk yang riemann kanan, nah ini silahkan dijumlahkan ya, sudah berapa. Sedangkan untuk yang riemann kanan, berarti tadi kan dia motongnya di X yang
sebelah kanan gitu ya, X yang sebelah kanan. Nah, berarti penjumlahan dari 1 sampai N fxi dikalikan dengan delta X. Nah, sama seperti tadi, delta X-nya boleh dikeluarin. Cuman berarti di sini bedanya fx-nya mulai dari X1 ya. Ditambah dengan fx2. Nah, endingnya kalau ini baru di fx6. Gitu. Berarti ini delta X, fx1 adalah F3/2 ya mulainya. Kemudian tambah F2 sampai ke F4. Ini udah berarti kita masukkan angkanya. Setengah dikali 9/4 tambah 4 tambah 25/4 tambah 9 tambah 49/4 ditambah dengan 16. Nah, ini hasilnya nanti bisa di-compare. Dan nanti silakan dibandingkan dengan yang menggunakan integral tadi 63/3. Selisihnya berarti adalah galat, gitu ya. Oke, untuk integral pendahuluan luas selesai sampai di sini. Terima kasih.